Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online yang sedang menonton video ini di Sufi Indah Craft Channel? Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang soul living dalam Islam. Apakah kamu guru atau pendidik perempuan? Mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Baik teman-teman, kali ini di tanggal 13 September 2025 kita akan membahas tentang soul living yang dilakukan oleh Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu dan apa-apa saja yang bisa kita tauladani dari beliau ketika kita uh, mau hidup slow living. Jadi slow living ini yang sudah saya pelajari yaitu kita berkehidupan nyaman, tentram dan bahagia dengan keadaan yang tidak terlalu memikirkan, dengan berkesadaran lah istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang keteladanan slow living dari Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Ada 3 yang sudah saya rangkum dan semoga ini menjadi itibar untuk kita meneladani Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu dan menjadi dia nanti semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena telah mencintai istrinya tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Aisyah radhiyallahu istri tercinta Rasulullah SAW adalah teladan yang luar biasa dalam menjalani hidup yang penuh berkah dan kesederhanaan. Meskipun beliau adalah istri dari seorang pemimpin besar, ya, beliau sangat luar biasa dan sangat pantas kita ikuti sebagai seorang guru atau pendidik teman-teman. Ada beberapa teladan yang bisa kita ambil dari Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Yang pertama, kesabaran dan syukur dalam kesederhanaan. Ya, rumah tangga Rasulullah SAW, Aisyah sangat sederhana. Seringkali makanan mereka hanya kurma dan air. Aisyah tidak pernah mengeluh atau menuntut kemewahan teman-teman. Sebaliknya, beliau bersyukur atas rezeki yang ada dan sabar dalam menghadapi kekurangan. Dalil, Aisyah radhiyallahu pernah berkata, kadang-kadang sebulan atau 2 bulan kami tidak menyalakan api untuk memasak. Makanan kami hanya kurma dan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya, kurangi keinginan untuk mendapatkan barang-barang terbaru dan lebih fokus pada apa yang sudah kita miliki. Rasakan nikmatnya secangkir teh hangat atau segelas air putih yang merupakan rezeki dari Allah. Ini kesabaran dan syukur ya teman-teman dalam kesederhanaan. Jadi bersyukurlah teman-teman atas apa yang sudah kita miliki, karena ketika kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah lagi teman-teman. Jadi berusahalah untuk menjadi pribadi yang syukur. Jadi kalau misalnya saya pernah nonton video dari Adi Hidayat berkata, syukur itu adalah upaya, ya, menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai apa dengan yang Allah inginkan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha bersyukur baik tidak hanya secara lisan teman-teman, tapi melakukan apa yang sudah kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Jadi syukur itu dari di Hidayat, ya, mengatakan upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, jadi kita menjadilah pribadi yang melihat apa yang kita miliki itu menjadi berterima kasih gitu. Jadi ketika kita punya segala sesuatu tuh kita harus bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun kita diizinkan untuk sama Allah untuk memohon kepadanya, kita jangan sombong juga gitu. Bolehlah kita mulai setiap hari teman-teman membuat proposal. Kalau saya membuat judulnya proposal teman-teman. Misalnya seperti ini teman-teman, aku buat setiap hari ya teman-teman. Misalnya tadi 13 September 2025 tadi pagi aku buat seperti ini. Proposal to my God.
aku gunakan nih aku gunakan tanggalnya, kemudian bismillahirrahmanirrahim, ku tulis satu my god, kemudian ku buat di sini alhamdulillah teman-teman. Kemudian apa yang aku inginkan teman-teman, nih aku buat istilahnya. Jadi teman-teman, kita boleh bersyukur, tapi kita boleh juga untuk menjadi pribadi yang meminta. Karena kalau kita nggak minta, kita dibilang sama Allah bakal sombong. Yang kedua, teman-teman, mencintai ilmu dan mengisi waktu dengan produktif. Aisyah adalah salah satu wanita paling cerdas dan berilmu. Beliau tidak menyia-nyiakan waktunya. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi rujukan para sahabat dalam ilmu hadis, fikih dan tafsir. Ini menunjukkan bahwa slow living bukanlah tentang menjadi pasif teman-teman, melainkan mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Contohnya dalil beliau meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dari Rasulullah SAW, menunjukkan betapa produktifnya beliau dalam menunjukkan ilmu. Contohnya teman-teman, daripada menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, gunakan waktu luang untuk membaca buku Islami, memperkaya bahasa Arab, atau menghafal Al-Quran. Ini adalah cara waktu yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Jadi kalau misalnya saya sih lebih memperbaiki diri teman-teman dan berusaha menghitung apa yang saya ingin lakukan dengan plan atau proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita yang pertama tadi kan syukur teman-teman, tetap bersyukur alhamdulillah. Tapi ketika kita ingin mengupgrade lagi, menambah lagi, kita bolehkah minta sama Allah, semoga Allah memberikannya, memberikan apa yang kita inginkan teman-teman. Yang ketiga, kepedulian terhadap sesama. Kepedulian yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha sangat dermawan teman-teman. Beliau sering bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari menerima, tapi juga dari memberi. Dalil beliau pernah bersedekah senilai 100.000 dirham, padahal pada hari itu beliau sedang berpuasa. Contohnya, contoh yang bisa kita lakukan teman-teman, tumbuhkan rasa empati, luangkan waktu untuk membantu tetangga, mengunjungi orang sakit, atau sekedar tersenyum kepada orang lain. Ini akan memberikan ketenangan batin lebih dalam lagi teman-teman. Mungkin itu aja untuk kita sama-sama meneladani kisah dari Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada 3 teman-teman. Dengan keteladanan Ummul Mukminin kita dapat menemukan cara-cara menjadi soul living yang autentik dalam Islam. Yang pertama tadi kesabaran dan syukur dalam kesederhanaan. 2. Mencintai ilmu dan mengisi waktu dengan produktif. 3. Kepedulian terhadap sesama. Kita akan bahas besok tentang prinsip utama soul living dalam Islam. Mungkin pertemuan kali ini di tanggal 13 September saya akhiri sampai sini. Saya hari ini baru pulang ya teman-teman, di jam 9.30 baru sampai rumah. Ini aku langsung buat video. Videonya mohon nggak panjang, dan aku ini buatnya video sebagai pengingat aja. Kita tuh butuh slow living yang mengikuti langkah-langkah dari Ummul Mukminin kita. Jadi mungkin di dalam video ini banyak sekali ucapan saya yang kurang tepat. Mungkin sedikit agak ngantuk juga ini karena sudah jam 9 kurang 13. Biasanya saya sudah tidur karena saya akan bangun lagi di jam 2. Saya berusaha yang morning activity. Jadi paginya itu lebih cepat daripada malamnya. Jadi berusaha malamnya itu dipotong, habis sisa langsung sholat, kemudian tidur dan tidak beraktivitas kembali. Ini kali ini ada khususan karena tadi pulang dari ke rumah kakak ipar, jadi ini baru buat video.
dan semoga video ini nggak terlalu mengecewakan teman-teman, bukan berarti mengasal ya teman-teman, tapi berusaha menjaga konsisten dari diri sendiri ya. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik walaupun videonya ini kurang maksimal. Semoga teman-teman bisa menerima ya. Dan apa yang saya lakukan yang buruk-buruk itu datangnya dari setan dan kebodohan saya sendiri. Semoga saya bisa berubah, dan yang baik-baik datangnya dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Sebelum itu, teman-teman, temukanlah idolmu. Semoga dengan kamu mengidolkan para ummul mukminin atau para sahabat Nabi, semoga dengan kecintaan kita kepada para ummul mukminin atau para sahabat Nabi, kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.